Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk kalian untuk mengisi absen. Nah, absennya ada di dalam link deskripsi di bawah ini. Buat kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GPPK CLC Bandung, kalian bisa banget untuk mengisi link pendaftaran. Buat adik-adik yang sudah pernah mengisi link pendaftaran, bisa langsung mengisi link absensi yang ada di kolom deskripsi. Berikut adalah contoh cara untuk mengisi link pendaftaran dan link absensi. Nah, buat adik-adik yang menggunakan laptop atau komputer, berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan absen di Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung. Pertama-tama, adik-adik ikuti dan tonton seluruh ibadah dulu ya. Selanjutnya, jika adik-adik sudah selesai menonton, adik-adik bisa langsung scroll ke bawah untuk melihat link di kolom deskripsi. Untuk adik-adik yang baru pertama kali hadir dan belum melakukan pendaftaran, bisa membuka link pendaftaran yang pertama. Sedangkan untuk adik-adik yang sudah pernah mendaftar, bisa langsung klik ke link absensi. Nah, di link pendaftaran ini, pertama-tama adik-adik perlu mengisikan nama lengkap kalian. Selanjutnya, jenis kelamin kalian, lalu nomor telepon atau bisa juga nomor telepon orang tua kalian. Selanjutnya, kalian harus mengisikan alamat di mana tempat kalian tinggal sekarang. Jangan lupa isinya yang lengkap ya. Lalu kalian juga harus mengisikan umur kalian sekarang dan kelas sesuai dengan umur kalian, dan kalian juga harus mengisikan apa sih yang kalian dapat dari firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa kirim ya. Selanjutnya adalah cara bagaimana kalian mengisi link absensi jika kalian sudah melakukan link pendaftaran sebelumnya. Yang pertama, kalian harus mengisikan nama lengkap. Selanjutnya, kalian mengisikan kelas sesuai dengan umur kalian sekarang, dan jangan lupa apa yang kalian dapat dari firman hari ini, dan jangan lupa klik kirim ya. Kemudian bagi kalian yang menggunakan smartphone, kalian bisa langsung saja menonton video ibadah sekolah minggu sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik gambar segitiga ke bawah seperti ini. Lalu di situ tertera link pendaftaran dan link absensi. Untuk link pendaftaran, itu kalian mengisi apabila kalian belum pernah mengisi absen sebelumnya. Dan untuk link absensi, itu bagi kalian yang sudah pernah mengisi link pendaftaran. Nah, cara untuk mengisi kedua link ini, caranya sama seperti yang sudah Cici jelaskan di penjelasan sebelumnya. Selamat beribadah! Selamat Pagi adik-adik. Gak kerasa ya, sekarang udah hari Minggu lagi. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi dari utara ke selatan. Pulau-pulau, lembah-lembah
Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik kepada kami semua Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan Tuhan juga berkati guru yang mengajar sekolah minggu. Semoga apa yang diceritakan dan difirmankan dapat menjadi bermanfaat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Baik kan? Nah, Koko minggu ini mau ingin menceritakan lanjutan cerita dari apa yang telah Koko Ogi sampaikan minggu kemarin. Kali ini Koko akan membawakan judul cerita, yaitu Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus. Ya, jadi itu judulnya. Nah, pada dalam minggu ini Petrus itu sangat merasa sedih gitu ya, karena apa yang telah dilakukannya kemarin pada terhadap Tuhan Yesus, itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali yang pernah diceritakan oleh Koko Ogi ya. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan nama-nama 12 murid Yesus. Nah, sebenarnya itu minggu kemarin Koko Ogi cerita 12 muridnya itu mengikuti Yesus ya. Jadi sesudah Yesus ditangkap, Petrus menyangkalnya, dan murid-muridnya pun ketika Yesus disalib merasa kebingungan karena murid-muridnya itu merasa takut karena tidak memiliki pemimpin lagi, dan juga merasa tidak sesuai dengan tujuan murid-muridnya itu memiliki kerajaan di bumi bersama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, pada suatu saat ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya itu pun merasa sedih ketika para perempuan atau para wanita mengunjungi kuburan Yesus. Para wanita pun mendengar suatu kabar bahwa kuburan Yesus telah kosong dan tubuh Yesus sudah tidak ada di tempatnya. Nah, para wanita itu pun langsung segera mungkin memberikan kabar berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, bukannya malah senang, murid-murid Tuhan Yesus itu malah merasa takut karena takut dituduh oleh tentara Romawi karena menculik atau mencuri tubuh dari Yesus. Nah, maka dari itu murid-murid Yesus itu menyembunyikan diri atau mengunci dirinya di suatu ruangan gitu karena merasa ketakutan, adik-adik. Nah, sesudah merasa ketakutan, mendengar kabar dari para wanita yang mendapat kabar bahwa kuburan Yesus telah kosong, para murid itu pun merasakan kebingungan ya, karena tidak memiliki pemimpin sekali lagi. Nah, terus ketika Tuhan Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya di ruangan itu, murid-muridnya pun mulai percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kembali gitu ya, adik-adik. Nah, karena sudah merasa percaya Yesus telah bangkit kembali, murid-muridnya pun merasa senang gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus hanya menampakkan dirinya sebanyak 2 kali pada ruangan itu, dan beberapa saat kemudian Tuhan Yesus pun meninggalkan murid-muridnya kembali gitu ya. Nah, karena ditinggalkan kembali oleh pemimpinnya atau yang memimpin selama kurang lebih dari 3 tahun, murid-muridnya itu pun merasakan kebingungan lagi harus melakukan apa di kota itu, karena mereka sudah tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki tujuan lagi untuk memberitakan firman Tuhan gitu ya. Di sini Petrus pun mulai merasa hampir menyerah gitu ya, karena setiap yang dilakukannya pun tidak memiliki tujuan gitu ya. Kan biasanya Petrus itu diberikan perintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya, tapi karena sudah ditinggalkan untuk sementara oleh Tuhan, maka Petrus pun merasakan kebingungan gitu ya pada saat waktu itu. Nah, sesudah merasakan kebingungan, akhirnya Petrus bersama teman-temannya yang tersisa hanya 7 orang itu, akhirnya pun memutuskan untuk kembali ke kehidupannya masing-masing. Misalnya Petrus dahulunya adalah seorang nelayan, Petrus pun berkata, sebaiknya kembali ke pekerjaan awal saya, yaitu sebagai nelayan. Nah, teman-teman yang 7 orang itu pun, atau murid Yesus juga, akhirnya menyetujui karena tidak ada hal baik lagi yang bisa dikerjakan selain menjadi nelayan lagi. Nah, akhirnya 7 orang itu pun menaiki perahu mencari ikan dengan jalannya. Lalu sudah pada malam hari murid-muridnya pun menebar jala. Pertama-tama
tidak mendapatkan hasil setelah ditarik jalannya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus ini pun akhirnya memutuskan untuk lebih ke dalam ke laut, lebih ke tengah laut lagi gitu ya, untuk mencari peruntungan lebih banyak gitu. Setelah mencari semalaman, jala pun ditarik kembali gitu, tetapi hasilnya pun nihil gitu ya, adik-adik. Ikan pun tidak ada gitu ya. Setelah menunggu sampai pagi, sampai matahari terbit kembali gitu ya, setelah merasakan letih, lesu gitu ya, karena tidak mendapatkan hasil ketika malam-malam, akhirnya pun murid-murid ini, ketujuh murid Yesus ini akhirnya memutuskan kembali untuk ke tepi pantai. Nah, saat perjalanan ke tepi pantai itu, seorang murid Tuhan Yesus melihat seseorang di tepi pantai. Lalu orang di tepi pantai itu pun berkata, "Apakah kamu mendapatkan seekor ikan?" Salah satu dari murid Tuhan Yesus ini pun menjawab, "Tidak ada." Maka seseorang di tepi pantai itu memerintahkan murid Tuhan Yesus ini, yang 7 orang ini, untuk menebar jalannya di sebelah kanan kapal. Tetapi ada seorang murid Tuhan Yesus juga yang menolak karena merasa bingung gitu ya, kan sudah semalaman gitu ya mencari tapi tidak ada. Tapi ini malah disuruh ke sebelah kanan gitu ya, di tepi pantai yang dekat gitu ya, kan malah bingung. Tapi seseorang murid pun ada yang berkata, baiklah, mari kita mencobanya gitu ya. Apa salahnya untuk kita mencoba untuk menebar jala. Jala pun akhirnya ditebar lagi dan kemudian mulai terasa berat gitu jalannya ya. Nah, murid-murid ini pun merasakan kebingungan, siapa yang bisa melakukan mukjizat seperti itu. Nah, salah seorang murid pun akhirnya berkata, itu Yesus gitu ya. Nah, dengan tidak pikir panjang, Petrus pun langsung loncat dari kapal itu untuk berenang menyusuri laut untuk menuju tepi pantai, karena dia tahu bahwa itu adalah Yesus gitu ya. Nah, sesudah Petrus sampai di tepi pantai gitu ya, dan akhirnya murid-murid yang lain pun sampai ke tepi pantai gitu ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, berapa banyak yang kalian dapatkan gitu ya. Sudah itu, lalu murid-muridnya pun menghitung hasil tangkapan selama itu. Nah, tangkapan itu adalah sebanyak 152 ekor ikan besar gitu ya. Jadi dihitung dulu. Nah, sudah dihitung, Tuhan Yesus meminta atau menyuruh atau memerintahkan seluruh murid-muridnya yang ada di kapal itu untuk menyantap atau sarapan bersama gitu, dan meminta sedikit ikan, dan Tuhan Yesus telah menyiapkan roti gitu ya. Di sana api sudah disediakan, makanan sudah disediakan ketika sedang makan bersama di tepi pantai, sarapan bersama gitu ya, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun bertanya kepada Petrus, atau ya Tuhan Yesus pun menoleh kepada Petrus dan berkata, "Apakah engkau mengasihiku seperti yang lainnya?" Petrus pun menjawab, "Ya Tuhan, Kau tahu isi hatiku." Lalu Tuhan Yesus pun menjawab kembali itu, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Tuhan Yesus pun bertanya sebanyak 3 kali juga, dan Petrus menjawabnya sama, 3 kali juga. Nah, karena Petrus ditanya dengan hal yang sama sebanyak 3 kali, Petrus pun merasa sedih karena mulai diragukan omongannya gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu ingin memberitahu Petrus bahwa Tuhan itu mengasihi Petrus gitu ya. Tuhan Yesus itu mengasihi Petrus gitu ya. Nah, dari cerita ini, adik-adik, kita tahu bahwa kita pun harus memiliki rasa cinta gitu ya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melayani Tuhan gitu ya. Cara paling simpelnya itu adalah melayani Tuhan gitu ya. Nah, Koko mau nyeritain salah satu kisah dari seorang anak sekolah minggu. Misalnya namanya adalah Michael. Nah, si Michael ini adalah seorang anak yang rajin sekolah minggu gitu ya. Nah, karena rajin sekolah minggu, dia taat dengar-dengaran juga firman Tuhan. Nah, karena dengar-dengar firman Tuhan, pada suatu hari Michael ini berlibur karena sudah melalui ulangan gitu ya. Jadi liburan ke rumah neneknya. Dia tahu di rumah neneknya itu bakal bersenang-senang gitu ya. Tidak mau bekerja gitu, bakal bersenang-senang dengan neneknya di kakeknya. Nah, orang tuanya pun mengantar Michael ke rumah nenek dan kakeknya. Sesudah sampai di sana, Michael pun ditinggal sama orang tuanya di sana untuk menginap di rumah nenek dan kakeknya. Nah, ketika masuk ke halaman rumah, nah
Michael ini mulai memperhatikan bunga-bunga yang indah karena Michael ini suka dengan bunga-bunga gitu ya. Tetapi ada suatu hal yang tidak disukai Michael, yaitu ada rumput-rumput liar di sekelilingnya dan kerikil batu yang tidak rapi gitu ya. Michael pun tidak suka melihatnya, tapi Michael membiarkannya ya. Besok harinya Michael dengan neneknya itu diajak makan bersama gitu dan kakeknya juga. Nah, ketika sesudah makan, neneknya pun bertanya kepada Michael, apakah kamu dapat membantu nenek untuk membersihkan bunga-bunga itu? Nah, sebenarnya Michael itu tidak mau untuk membersihkan bunga-bunga itu. Tapi karena Michael dengar-dengaran, karena dia mencintai Tuhan Yesus, makanya dia mencintai keluarganya juga gitu. Jadi dia mau gitu taat dengar-dengaran dengan neneknya, karena dengan cara dengar-dengaran pun kita dapat mencintai Tuhan Yesus gitu ya, dapat melayani Tuhan Yesus gitu ya. Nah, adik-adik dari cerita ini pun adik-adik harus belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kalian gitu ya. Nah, kita pun harus berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Karena Tuhan Yesus pun berani berkorban nyawanya gitu di kayu salib untuk kita semua gitu ya. Masa kita nggak bisa berkorban untuk Tuhan Yesus gitu ya. Nah, cara paling simpelnya adalah kalau kita melayani Tuhan dan juga mengasihi sesama gitu ya. Cara paling simpel kita sebagai manusia adalah mengasihi sesama dan melayani Tuhan gitu ya. Untuk mengakui atau mengasihi Tuhan gitu ya. Nah, adik-adik, sekali lagi Koko ingin menekankan bahwa berani berkorban untuk Tuhan Yesus dengan cara melayani Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, saling membantu sesama, dan juga terus berdoa kepada Tuhan gitu ya. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengasihi kami Tuhan atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas hidup yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan adik-adik di sini Tuhan dapat mengasihi Engkau Tuhan, apa seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Michael ini Tuhan, mau dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, kiranya firman yang Kau sampaikan dapat berguna bagi adik-adik sekalian. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, bye-bye.